Next ada namanya private private part sama public. Jadi public adalah kalau di sini dibilang ada saying by internet, ya ini dia punya ini ya, buatnya and this address allocation mode ensure IP address is unique on the internet. Jadi kalau IP address bedanya ini aja ya, mungkin biar lebih gampang. Private address misalnya kita bicara sebuah jaringan LAN, sebuah jaringan LAN. Nah, IP-IP yang tidak di dalam jaringan LAN tersebut yang tidak terhubung dengan internet, nah IP-IP tersebut dapat kita katakan sebagai private address karena dia cuma biasanya digunakan dalam jaringan yang sama. Makanya tadi saya contohkan misalnya sebuah jaringan lain di dalam sebuah lab. Nah itu kan networknya sama ya. Networknya sama, yang membedakan cuman dia punya host saja. Nah, dia dikatakan private karena cuma digunakan di dalam lokasi tersebut, di dalam lokal area tersebut. Nah, sedangkan public ini yang misalnya IP yang digunakan atau yang bisa untuk mengakses jaringan internet. Makanya di sini ada contohnya implementasi user network address translation atau NAT. Nah, ini contoh dari public ya. Jadi kalau setiap tempat ini disebut private, private yang di connecting, jadi connecting a private network to the internet. Nah ini yang disebut dengan public. Bisa dibedakan ya pasti. Misalnya ini ada lokal LAN di sekolah A, LAN di sekolah B, LAN di sekolah C, dan LAN di sekolah B. Nah, setiap LAN atau setiap IP yang ada di dalam lab tersebut kita katakan sebagai private. Sedangkan saat kita setiap LAN itu terhubung dengan internet, nah maka itu sudah dapat dikatakan sebagai public karena dia punya IP sudah terpublish ke public. Special address ya, jadi ada special IP address ya. Di sini ada limited broadcast address. Dia punya scope address nih ya, 255, 255, 255, 255. Lalu ini IP address ini 0000. Lalu ada loopback address digunakan untuk test the software system of test device. Nah, makanya kemarin ya kita ada buat loopback, jadi gunanya untuk melakukan testing terhadap device. Makanya biasanya ada loopback address di setiap device. Contohnya misalnya di setiap router ada loopback address-nya untuk digunakan untuk tes software system antara device. Lalu ada link local address jika host file automatic obtain IP address, host can use nah ini kayak host can use IP address this ya semacam IP cadangan ya. Ini semacam IP cadangan link local address. Ya ini cuma perbedaan IP 6 dan IP 4. IP 6 dan IP 4. Ini macet-macet. Ya, IP 6 dan IP 4. Lalu di sini kita bisa lihat ya, dari segi panjangnya, dari segi tipenya, karakteristiknya beda-beda ya. Ada 32 bit, yang satu 128, lalu tipe address-nya, dia bisa unicast, bisa broadcast, bisa multicast. Sedangkan ini juga sama ya, unicast, multicast address, dan anycast. Lalu karakteristik, ini karakteristiknya. Jadi ini secara simpel ya, simpel perbedaan dari IP 4 dan IP 6. Lalu ada subnetting. Ada subnetting. Masih banyak ya. Waktunya bisa ya subnetting. Subnet pada intinya fungsinya subnet ini untuk kita mengkelompokkan jaringan network ya. Kita melakukan pengelompokan. Misalnya daripada di sebuah misalnya ada sebuah network dia punya 100 PC misalnya. Nah, itu kita bisa subnet, kita bisa bagi-bagi lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan
teknik subnetting di mana kita memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini yang disebut dengan subnet. Ya pasti tujuannya untuk melakukan efisiensi terhadap alamat IP address. Lalu cepat aja, waktunya udah habis ya. Subnetting, ya ini bentar ya, saya lihat ini penting nggak sih. Nah, ini secara teori cara melakukan subnet ya, atau teoritisnya bagaimana dia melihat sebuah kelas. Nah, ini kurang lebih ya, sama kayak tadi. Di sini ada network path, host path, lalu di sini ada network address, broadcast address, dan juga total IP sama available, sama ya penggunaan rumusnya. Mungkin saya percepat aja karena time-nya udah over. Nggak ada praktis lagi. Nggak apa-apa. ICMP, Internet Control Message, Internet Control Message Protocol. Ya, ini adalah protokol-protokol atau bukan protokol-protokol ya, salah satu protokol yang ada di dalam si network layer. Di sini ada kode sama tipenya. Kalau misalnya kodenya 0, tipenya 0, berarti dia itu echo replay, berarti dia melakukan replay seperti itu. Nah, ini ya ini adalah protokol yang mana fungsinya ada beberapa macam ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kita percepat. Nah, ini cara kerja ICMP. Misalnya PC mau kirim pesan ke server A. PC mau kirim pesan ke server A. Nah, di sini ada dua jalur ya. Di sini ada dua jalur. Misalnya dia tembak atau dia kirimkan sinyal ke router RTB. Nah, ICMP ini dia akan membalas dengan mengatakan, misalnya dia mau kirim ke sini ya, pesan ya. Tugasnya dia untuk memberitahu kalau dia akan bilang ke si host A atau ke PC bahwa alamat yang Anda tuju, Anda harus alamat tersebut tidak bisa lewat sini. Jadi harus menggunakan jalur yang satunya atau bisa menggunakan RTA. Nah, itu fungsi ECMP di mana protokol itu dia fungsinya untuk melakukan feedback, kasih tahu kalau misalnya pengiriman tidak bisa melalui jalur sini seperti itu ya. Ini error detection-nya mungkin saya bisa skip aja. Ini bagian ini nanti di bagian praktek ya, konfigur ya, konfigur ini nanti di bagian praktek. Oke, saya langsung masukkan ke slide yang kedua. Start. Sorry ya, waktunya kelewat. Mungkin saya minta 5 menit aja. Saya minta 5 menit aja. Nah, IP routing basic. Saya mungkin langsung ke ini ya. Background inter-subnet communication. Nah, jadi ini bagaimana komunikasi with the network M. Jadi misalnya dari N mau ke M. Nah, di sini ada banyak router. Nah, gimana nih caranya dia bisa memilih router atau memilih jalan, kira-kira dia lewat mana untuk dapat menuju misalnya M. Makanya di sini kita implement IP. Caranya kan dengan menggunakan IP address ya. Tadi kita udah bahas, lalu dikatakan tuh untuk mengimplementasikan IP address, subnet in different area need to komunikasi to each other. Jadi nanti harus di subnetting lagi. Nah, misalnya ini tadi kan kita fungsinya subnet untuk membagi-bagi jaringan ya, biar dia tidak skalanya tidak terlalu besar. Nah, karena setiap subnet saat melakukan subnetting, network itu dibagi. Nah, setiap network itu harus saling berkomunikasi dengan network yang lain agar misalnya seperti ini ya, data mau dikirimkan dari N ke M itu bisa. Lalu
Di sini ada router, path information used to guide packet forward. Ya, jadi di sini adalah path information yang digunakan untuk menunjukkan atau meneruskan jalan. Nah, misalnya dari R1 mau kirim ke M, kira-kira dia mau lewat mana nih? Nah, fungsinya router untuk menunjukkan path atau menunjukkan peta. Peta kira-kira peta di sebelah saya, atau misalnya dia kasih tahu peta bahwa di router di sebelah itu alamatnya ini. Kalau Anda mau ke tujuan sini, nah kira-kira router mana saja yang bisa Anda lewati, kurang lebih seperti itu ya. Karena dia fungsinya membawa paket atau sebagai jalur untuk memilihkan kira-kira paket ini akan diantarkan ke router selanjutnya itu yang mana, apakah router misalnya dia sudah di R2, apakah bisa langsung ke R3 atau dia akan tembak ke R4 dan sebagainya. Nah, ini salah satu fungsi router. Lalu router information. Nah, di sini adalah routing table. Di routing table ada outbound interface sama next hop dan juga destination. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi pastinya outbound interface digunakan untuk melakukan identifikasi jalur ya. Misalnya ada GE000, ada 01, 2, 3, dan seterusnya. Ini analoginya ya, sebuah IP routing, bagaimana data dikirimkan. Di sini ada setiap alamat-alamatnya. Jadi nanti tergantung data mau dikirimkan kemana. Nah, ini kurang lebih sama ya, IP routing table. IP routing table. Yap. Ini kalau kemarin kita ada buat praktek IP routing table sederhana ya. Kalau kalian masih ingat, kurang lebih seperti ini. Ada destination mask, ada next hop, ada outbound interface. Nah, di sini ada contoh dari sebuah rangkaian IP routing, di mana setiap routing table fungsinya adalah untuk mengenalkan setiap device atau setiap router yang ada di sekitar. Setiap router yang ada di sekitar ini router tersebut. Jadi misalnya R1 dia harus tahu R2 itu jalurnya apa, lalu dia terkonek dengan alamat apa saja, sehingga jika kita mau mengirimkan data, si setiap router ini bisa mengirimkan kira-kira kemana router itu harus, atau data itu harus dikirimkan ke router selanjutnya. Jadi router selanjutnya yang mana nih kira-kira.